Sobat Kabar Makassar Petang, apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama saya Sinar Mentari yang akan menyajikan berita yang sedang hangat-hangatnya di Sulawesi Selatan. Kita saksikan berita selengkapnya. Baiklah, Sobat Kabar Makassar Petang, kita masuk ke berita pertama. UPTD PPA Kota Makassar dampingi 2 bocah korban kekerasan orang tuanya. Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA Kota Makassar akan melakukan pendampingan terhadap kedua bocah yang mengalami penyiksaan hingga disekap oleh kedua orang tuanya di salah satu wisma di Makassar. Kepala UPTD PPA Kota Makassar, Mus Mualim, mengatakan pihaknya akan melakukan berkoordinasi terlebih dahulu kepada pemerintah kota, kelurahan, dan pihak kepolisian terkait pendampingan kakak beradik tersebut. Kemudian, kata Mus Mualim, pihaknya juga akan mendampingi terkait pemulihan kedua korban termasuk pendampingan hukum. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Restu Wijayanto menyempatkan diri untuk melihat kondisi kedua korban di rumah sakit. Ia mengatakan bahwa keadaan kakak beradik tersebut sudah mulai membaik. Restu menyebutkan ada beberapa luka di tubuh kedua korban akibat penyiksaan yang dilakukan ibu tirinya dan yang paling parahnya mereka mengalami kurang gizi. Kedua korban yang masih di bawah umur itu disekap mulai tanggal 31 Januari kemarin oleh kedua orang tuanya, yaitu ayah kandung dan ibu tirinya di sebuah wisma di Jalan Flores, Kecamatan Wajo. Kemudian pada 3 Februari, mereka disekap dalam kamar mandi dan mengalami penyiksaan hingga dirantai oleh ibu tirinya. Saat ini, kata Restu, pihak rumah sakit masih melaksanakan observasi kepada kedua korban, disebabkan mereka dalam kondisi kritis. Sebelumnya, polisi mengamankan pasangan suami istri di Makassar setelah diduga melakukan penyekapan dan menyiksa 2 anaknya di sebuah wisma di Jalan Flores, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Akibatnya, kedua anak di bawah umur itu mengalami luka sekujur tubuhnya. Kapolsek Wajo, Kompol Muhammad Idris mengatakan pengungkapan tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat. Kemudian pihak kepolisian langsung melakukan pengecekan dan mendapati 2 bocah kakak beradik berinisial IS 8 tahun dan SF 9 tahun tersebut di sebuah wisma. Idris mengatakan korban mengaku disiksa dengan cara disiram air panas oleh ibu tirinya inisial NI 28 tahun serta mengikat korban dengan menggunakan rantai besi agar tidak dapat keluar rumah. Kemudian kedua kakak beradik tersebut langsung dibawa ke rumah sakit untuk dibersihkan luka bakar yang dialaminya. Berdasarkan keterangan korban dan sejumlah saksi, kata Idris, polisi langsung mengamankan ibu tiri dan ayah kandung korban inisial AY 37 tahun, beserta barang bukti berupa rantai besi yang diduga dipakai untuk menyiksa kedua korban. Sementara dari pengakuan kedua pelaku, ia tega menyiksa kedua bocah tersebut lantaran kakak beradik itu berbuat nakal dan sering mendapatkan teguran dari tetangganya. Akibat perbuatan keji kedua pelaku, mereka dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Cegah resiko bencana, Polres Jeneponto sigap amankan wilayah rawan. Dalam upaya mengantisipasi potensi bencana, Satuan Samapta Polres Jeneponto melakukan patroli mitigasi di daerah rawan bencana pada Sabtu 8 Februari. Patroli yang dimulai pada pukul 14.00 WITA ini bertujuan untuk memastikan keamanan masyarakat serta mengurangi risiko dampak bencana. Dalam giat tersebut, petugas melakukan beberapa langkah antisipasi. Di antaranya, melaksanakan patroli di wilayah yang berpotensi mengalami bencana, memberikan imbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada dan siap menghadapi situasi darurat, melakukan tindakan langsung dengan memangkas ranting pohon tumbang yang menghalangi jalan yang dikhawatirkan dapat membahayakan warga karena menimpa kabel listrik yang terhubung ke pemukiman. Tindakan cepat yang dilakukan petugas mendapat apresiasi dari warga setempat. Mereka mengaku merasa lebih tenang dengan adanya patroli dan mitigasi yang dilakukan oleh kepolisian. Kegiatan patroli dan mitigasi ini merupakan bagian dari upaya preventif Satuan Samapta Polres Jeneponto dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat, khususnya saat cuaca sedang ekstrim. Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan mengatakan hal ini adalah upaya preventif dari Polri untuk mencegah dan menjaga keselamatan masyarakat, mengingat saat ini cuaca sedang ekstrim. Di samping itu, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap situasi dan kondisi lingkungannya.
Baiklah Sobat Kabar Makassar Petang, kita akan saksikan berita selanjutnya setelah jeda iklan berikut ini. Selamat datang di Akademi Multimedia Indonesia, tempat kreativitas bertemu dengan teknologi dan mimpi menjadi nyata. Di Akademi Multimedia Indonesia, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan karya yang menginspirasi. Dengan kurikulum yang dirancang khusus, kami mengajarkan keterampilan yang relevan di era digital, dari desain grafis, animasi, hingga produksi film dan fotografi. Kami mempersiapkan generasi muda untuk menjadi profesional di dunia kreatif, dibimbing oleh para ahli dan praktisi industri. Anda akan mendapatkan pengalaman belajar yang interaktif dan aplikatif. Bersama, kita wujudkan ide menjadi nyata. Daftarkan diri Anda dan jadilah bagian dari generasi kreatif yang menginspirasi dunia. Peringatan dini BMKG, cuaca ekstrim yang melanda Sulawesi Selatan. Ini dia wilayah yang terdampak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 4 Makassar mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim di kota Makassar dan sejumlah wilayah sekitarnya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang diprediksi akan melanda beberapa daerah pada Senin 10 Februari. Wilayah terdampak cuaca ekstrim, BMKG mencatat beberapa wilayah di Sulawesi Selatan yang diprediksi mengalami cuaca ekstrim, yaitu Kota Makassar, Manggala dan sekitarnya, Kabupaten Bantaeng, Uluere, Kabupaten Goa, Tompo Bulu, Tinggi Moncong, Parangloe, Bonto Marano, Palangga, Somba Opuh, Bungaya, Tombolopao, Barombong, Patalasang, Manuju, Bonto Lempangang, dan Parige. Adapun di Kabupaten Sinjai yaitu Sinjai Barat, Kabupaten Maros, Bantimurung, Simbang, Cenrana, Tompo Bulu, dan Moncongloe. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Baloci, Bunguro, Labakang, Marang, Minasatene, Tondong, Talasa. Potensi perluasan cuaca ekstrim, BMKG juga memperingatkan bahwa cuaca ekstrim berpotensi meluas ke wilayah-wilayah berikut. Ada Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, dan juga Bone. Adapun Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene, dan Kabupaten Baru, Kabupaten Pinrang, Makassar, dan Kota Parepare. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir, angin kencang, serta risiko lainnya akibat cuaca ekstrem. Masyarakat juga diharapkan selalu mengikuti informasi terbaru dari BMKG guna mengantisipasi dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Minibus tabrak 6 motor dan 2 mobil di perbatasan Goa, Makassar. Baiklah, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Kabar Makassar Petang edisi hari ini. Saksikan terus Kabar Makassar Petang setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Saya, Sinar Mentari, dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri.